nama saya Nahla Adibare Palina dengan NIM A1011231268 dari kelas E reguler A mata kuliah Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi informasi mengenai bagaimana analisis teori kriminologi yang diterapkan dalam kasus balap liar yang terjadi di Singkawang. Sebelum masuk kepada analisis teori, saya akan menceritakan kronologi kasus balap liar yang terjadi di Singkawang, yang dimana kasus ini akan menjadi tolak ukur analisis teori yang diterapkan. Sekelompok pemuda yang terlibat balap liar menyerang seorang warga hingga terluka parah di Jalan Niaga, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada malam Minggu 26 Maret 2023. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Singkawang, AKP Sihar Benadi Siagian menjelaskan bahwa korban yang bernama Sigit telah mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami memar di berbagai bagian tubuh dan juga kepalanya. Pengeroyokan terjadi setelah Sigit berusaha untuk melerai konflik antara seorang petugas kebersihan yang hendak membersihkan area jalan dengan para pelaku balap liar. Dalam video beredar yang diambil oleh warga, tampak sekelompok remaja bermotor secara brutal mengeroyok korban yang berbadan gempal dan mengenakan baju putih. Korban yang telah terjatuh di jalan aspal terus dihujani pukulan dengan kayu, helm, serta diinjak di bagian perut dan juga kepalanya. Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun sekelompok remaja yang tampak marah itu tetap tidak merasa kasihan dan melanjutkan tindakan kekerasan mereka. Setelah menganiaya, kelompok remaja itu kembali melakukan balapan liar di jalan, tepatnya di depan Vihara Tridharma Bumi Raya. Sehari setelah insiden tersebut, 7 orang pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan Sigit telah ditangkap. Pada Senin 27 Maret 2023, pelaku dengan inisial GT 19 tahun, WR 20 tahun, RW 19 tahun, GG 20 tahun, YE 24 tahun, NP 21 tahun, dan MH 19 tahun ditangkap di lokasi yang berbeda. Pada Jumat sore 31 Maret 2023, 5 hari setelah insiden, Sigit Aditya menjadi korban pengeroyokan yang akan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Abdul Aziz, Kota Singkawang. Menurut laporan medis, Sigit mengalami gegar otak akibat pukulan di kepalanya. Setelah mengetahui kronologi kasus balap liar yang terjadi di Singkawang, diketahui bahwa aksi balap liar tersebut mengakibatkan pengeroyokan kepada korban yang tidak bersalah hingga menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, saya mengambil 2 teori kriminologi yang akan digunakan, yaitu yang pertama teori strain dan differential association theory. Yang pertama adalah teori strain. Teori kriminologi ini dikembangkan oleh Robert Camerton pada tahun 1938 dan telah menjadi salah satu teori kriminologi yang sangat berpengaruh. Teori ini menyatakan bahwa kesulitan individu dalam meraih tujuan sosial yang dianggap bernilai oleh masyarakat dapat menimbulkan ketegangan dan juga kekecewaan. Merton menyebut ketegangan ini sebagai anomi yang mengacu pada perasaan kebingungan dan krisis identitas yang timbul ketika seseorang merasa terhambat dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Ketika individu mengalami ketegangan antara tujuan sosial yang dihargai secara budaya, seperti mencapai kesuksesan atau pengakuan, dan keterbatasan dalam mencapai tujuan tersebut, mereka dapat merasa terdorong untuk mencari cara alternatif untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dalam kasus balap liar, pelaku berusaha untuk mencapai kepuasan dan pengakuan dengan cara mengambil risiko dan kecepatan dalam perlombaan yang tidak resmi. Mereka mungkin menganggap bahwa balap liar memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, keberanian, dan juga keahlian di hadapan orang lain, meskipun itu melibatkan pelanggaran hukum. Yang kedua adalah teori asosiasi diferensial. Edwin Sutherland mengembangkan teori asosiasi diferensial untuk memberikan arahan dalam menilai perilaku kriminal. Ia menyebutkan konsep ini sebagai teori mengenai pembelajaran. Menurut teorinya, agar seseorang dapat menjadi pencuri, ia perlu berinteraksi dengan para pencuri. Lingkungan sosial ini menyediakan norma dan nilai yang memperkuat perilaku balap liar, sehingga mendorong para remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum demi memperoleh pengakuan, kepuasan, dan identitas sosial. Selain itu, teori ini menekankan bahwa aktivitas kriminal tersebut dipelajari dalam kelompok yang dekat, di mana teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perlakuan. Balap liar bukan hanya kegiatan fisik, tetapi juga merupakan pengalaman pembelajaran sosial yang terjadi di kalangan remaja melalui interaksi langsung, pengaruh budaya kelompok, dan norma-norma yang diterapkan dalam komunitas tersebut. Selain itu, Sutherland juga menekankan bahwa frekuensi, durasi, intensitas, dan prioritas dalam interaksi dapat mengaruhi kekuatan dalam proses mempelajari perilaku tersebut. Semakin sering dan juga intens remaja terlibat dalam lingkungan balap liar, maka semakin dalam pembelajaran perilaku kriminal ini di dalam diri mereka. Kedua teori ini memberikan penjelasan bahwa terdapat faktor-faktor pendorong terjadinya aksi balap liar dan perilaku kriminal sebagai hasil dari aksi balap liar tersebut. Dari teori strain menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor pendorong terjadinya aksi balap liar yang diantaranya sebagai berikut.
Pertama adalah ketidakmampuan untuk mencapai tujuan sosial secara legal. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan frustasi, mendorong individu untuk mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kasus balap liar ini, ketidakmampuan untuk mencapai tujuan sosial secara legal dapat muncul dalam berbagai cara. Misalnya, individu yang memiliki impian untuk memiliki motor sport mewah namun tidak mampu membelinya secara resmi, mungkin tergoda untuk terlibat dalam balap liar sebagai cara untuk merasakan sensasi yang dianggap terkait dengan kepemilikan motor sport tersebut. Kedua adalah ketidakadilan sosial dan juga ekonomi. Ketika individu merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang adil ke sarana legal untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan, mereka dapat terdorong untuk mencari cara alternatif untuk mencapai pengakuan dan keberhasilan, termasuk dalam balap liar. Ketiga adalah disjungsi antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia. Ketika individu merasa terhambat dalam mencapai tujuan yang dihargai secara budaya, mereka dapat merasa tertekan dan mencari cara alternatif untuk mencapai pengakuan dan keberhasilan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka tergoda untuk mencari cara alternatif seperti terlibat dalam balap liar sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Yang terakhir adalah gangguan sosial dan pengaruh kelompok. Mereka yang tergabung dalam kelompok atau komunitas di mana balap liar dianggap sebagai norma atau bentuk pengakuan mungkin merasa tertekan untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Teori kriminologi Strand menjelaskan bahwa individu yang menghadapi masalah sosial atau terpengaruh oleh kelompok yang menyokong atau mendorong perilaku kriminal memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam balap liar. Selanjutnya, dalam differential association theory dijelaskan bahwa perilaku kekerasan kelompok balap liar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Masuk pada faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini kemudian dapat mempengaruhi perilaku mereka dengan cara yang negatif, seperti melibatkan mereka dalam kegiatan kriminal. Yang kedua adalah proses belajar dan pergaulan. Mereka mempelajari tindakan-tindakan tersebut dari teman-teman mereka dan terus meningkatkan perilaku brutal mereka untuk mempertahankan status dan kekuatan dalam kelompok. Yang ketiga adalah identitas dan solidaritas. Mereka memiliki bahasa, aturan, dan istilah khusus yang memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan. Yang keempat adalah keterlibatan dalam kriminalitas. Risiko yang paling berbahaya dalam aktivitas balap liar ini adalah pengeroyokan hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah faktor internal, yaitu yang pertama adalah sikap mental yang tidak sehat. Tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya, tetapi mereka malah merasa senang dengan tindakan mereka. Kedua adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga dapat menyebabkan anak-anak bergaul dengan kelompok yang melakukan kejahatan, seperti menggunakan obat-obat terlarang dan minuman keras. Ketiga adalah pelampiasan rasa kecewa. Individu yang mengalami kekecewaan dan tidak dapat mengalihkannya ke hal yang positif mungkin mencari pelarian untuk memuaskan rasa kecewanya. Yang keempat adalah krisis identitas. Perubahan biologis dan keinginan untuk menambah teman, merasa aman, disebut gaul dan mudah mendapatkan perempuan dapat memicu perilaku kejahatan. Yang terakhir adalah subbudaya. Adanya subkultur yang membuat remaja memiliki identitas sendiri seperti penggunaan nama geng motor, jaket, bahasa, kode, dan jargon yang memperkuat perilaku brutal. Balap liar tidak hanya merugikan pelaku, penonton, tetapi juga merugikan pengguna jalan yang melintasi area tersebut. Maka dari itu diperlukan upaya penanggulangan berupa pencegahan dari aksi balap liar ini. Penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk deteksi dini dan pencegahan balap liar dapat menjadi solusi inovatif yang efektif dan juga efisien dalam menghadapi masalah kriminalitas yang kompleks seperti balap liar. Aplikasi ini mampu menganalisis pola aktivitas lalu lintas yang mencurigakan secara real-time, sehingga dapat mengidentifikasi titik-titik rawan balap liar secara cepat dan akurat. Dengan integrasi sensor dan kamera pintar yang terpasang di area strategis dan data dikumpulkan bisa langsung diteruskan kepada aparat keamanan untuk tindakan preventif seperti patroli dan juga penindakan langsung. Fitur lain yang dapat ditambahkan meliputi pengenalan kendaraan secara otomatis dan identifikasi pengemudi melalui teknologi pengenalan wajah, sehingga pelaku balap liar dapat diidentifikasi dengan lebih cepat dan juga mudah. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi resiko dan kerugian dari balap liar, tetapi juga meningkatkan rasa aman di masyarakat secara keseluruhan. Baik, kita sudah berada di penghujung materi, maka dari kasus balap liar dan analisis teori kriminologi yang diterapkan, dapat saya simpulkan bahwa balap liar merupakan aktivitas balapan kendaraan yang berlangsung di jalan umum. Balap liar sangat membahayakan nyawa pengendara dan orang lain di sekitarnya, juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam kasus ini menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori Strand yang berfokus pada peran ketegangan atau tekanan yang dialami individu dalam mendorong terjadinya perilaku kriminal. Sedangkan differential association theory mempelajari bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial.
Dalam upaya pencegahan kasus balap liar, penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk deteksi dini dan pencegahan balap liar dapat menjadi solusi inovatif yang efektif dan efisien dalam menghadapi masalah kriminalitas yang kompleks. Aplikasi ini mampu menganalisis pola aktivitas lalu lintas yang mencurigakan, sehingga dapat mengidentifikasi titik-titik rawan balap liar dengan cepat dan akurat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya harap informasi yang saya bagikan dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.